Selamat malam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Mainita Wungo Damping, Pendeta Jemaat, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Muria, Jakarta Selatan. Sebelum kita memasuki renungan malam ini, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, karuniakanlah Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca kebenaran firman-Mu dan merenungkannya, kami dapat dituntun untuk memahami kehendak-Mu, sehingga kami menerima kebenaran firman-Mu itu untuk kami lakukan di dalam hidup beriman dari hari ke hari. Di dalam Kristus, firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pembacaan Alkitab di malam hari ini diambil dari Kejadian 19 ayat 17 dan dilanjutkan ayat 24 sampai 29. Demikian. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Demikian pembacaan Alkitab di malam ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, kota Sodom dan Gomora dimusnahkan adalah cerita dalam Alkitab yang cukup populer di kalangan orang Kristen. Mengapa Allah memusnahkan kota itu? Tentu ada alasannya. Tuhan mendengar keluh kesah orang tentang kota itu, di mana manusia di kota itu telah memberontak kepada Allah. Mereka hidup di dalam dosa dengan melakukan perbuatan kejahatan, dan mereka tidak mau bertobat. Sama seperti ketika Allah memusnahkan manusia dan binatang-binatang di zaman Nuh. Mereka semua dikuasai oleh dosa, dan hanya Nuh serta keluarganya, 8 orang yang diselamatkan. Karena Nuh dan keluarganya hidup di dalam takut akan Tuhan, menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Nuh melakukan segala sesuatu sama seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jelaslah bagi kita, Allah tidak kompromi dengan dosa. Sekalipun sesungguhnya Allah sangat mengasihi manusia yang diciptakannya, diciptakan dengan sangat baik.
dan dengan tujuan yang sangat mulia. Oleh karena itu Allah tidak mau manusia dikuasai dosa dan gagal tujuannya di dalam diri mereka. Oleh karena itu Allah bertindak tegas. Demikian juga yang terjadi di kota Sodom dan Gomora. Allah bertindak tegas. Karena Allah tidak kompromi dengan dosa yang sudah menguasai manusia dengan berbuat jahat kepada Allah, kepada sesama, dan lingkungannya. Di zaman Nuh, Allah memusnahkan dengan air bah. Tetapi di kota Sodom dan Gomora, Allah memusnahkan dengan hujan belerang dan api yang sangat dahsyat dari Tuhan, dari langit. Hanya Lot dan keluarganya yang mendapatkan belas kasihan atau anugerah keselamatan. Namun respon keluarga Lot berbeda dengan keluarga Nuh. Nuh dan keluarganya taat pada semua perintah Tuhan. Tetapi Lot dan keluarganya tidak demikian. Apa yang terjadi dengan keluarga Lot? Tidak semua anggota keluarga taat pada perintah Tuhan yang diberikan kepada mereka supaya mereka selamat. Adapun perintah Tuhan kepada Lot dan keluarganya, dalam Kejadian 19 ayat 17 dikatakan, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Lot menanggapi perintah Tuhan dengan memohon kepada kedua malaikat itu agar mereka tidak lari ke pegunungan karena takut tersusul dengan bencana itu. Tetapi ke kota kecil yang jaraknya dekat dengan mereka pada saat itu. Dan Lot yakin mereka akan bisa tiba di sana. Kedua malaikat itu menyetujui permintaan Lot dan kota kecil itu diselamatkan. Kota kecil itu tidak ditunggang balikan. Lot mendapat belas kasihan sehingga mereka diizinkan lari ke kota kecil yang bernama Zoar. Tetapi keluarga Lot tidak semuanya taat pada perintah Tuhan dan akhirnya menanggung akibatnya, yakni istri Lot. Ia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Demikianlah yang diselamatkan hanya Lot dan kedua anak perempuannya yang tetap taat kepada perintah Tuhan. Dan Allah juga mengingat Abraham, paman dari Lot yang taat. Sedangkan istri Lot menjadi tiang garam dan kedua bakal menantu Lot binasa karena menganggap remeh atau olok-olokan saja perkataan Lot kepada mereka. Saudara, sesungguhnya dalam peristiwa Sodom dan Gomora ada 6 orang yang akan mendapatkan anugerah keselamatan atau keluputan dari bencana hujan belerang dan api yang dahsyat itu, yakni Lot, istrinya, kedua anak perempuan, dan 2 bakal calon menantu Lot. Tetapi hanya 3 orang yang selamat, Lot dan kedua anak perempuannya. Karena apa? Karena mereka taat kepada perintah Tuhan. Sedangkan istri Lot dan bakal menantu Lot tidak selamat. Berbeda tentunya dengan keluarga Nuh, seluruhnya selamat karena taat kepada perintah Tuhan. Saudaraku, tentu kita merindukan seluruh keluarga kita selamat.
Tidak ada satu keluarga pun yang menginginkan bahwa di antara anggota keluarganya ada yang tidak selamat. Ini menjadi catatan penting. Oleh karena itu, kita perlu belajar dari tragedi keluarga Lot. Minimal dari bacaan ini ada dua hal yang penting. Pertama, saudara, bahwa Allah tidak kompromi dengan dosa. Bila dosa sudah merajalela dalam hidup manusia, Allah akan bertindak tegas. Allah sesungguhnya mengasihi manusia untuk mereka hidup melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya, agar tujuan Allah tercapai di dalam diri mereka. Tetapi ketika oleh kehendak bebas, free will, yang diberikan Allah dalam diri manusia, itu mereka memilih untuk berontak kepada Allah dengan tidak taat kepada perintah-perintahnya, maka manusia akan binasa. Seperti yang terjadi pada istri Lot dan kedua bakal calon menantunya. Kedua, anugerah keselamatan yang sudah diberikan Allah harus ditanggapi dengan ucapan syukur yang kita naikkan dan diwujudkan dalam hidup yang mau taat kepada perintah-perintah Allah. Allah hendak menyelamatkan kita dengan seluruh keluarga kita. Tetapi respon itu harus dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga untuk taat kepada Allah. Taat kepada perintah-perintahnya. Saudaraku, mengerjakan keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita tidak bisa diwakili oleh orang lain. Oleh suami kita, oleh istri kita, oleh anak-anak kita, oleh orang tua kita, atau oleh saudara-saudara kita. Kita harus mengerjakannya sendiri secara serius. Karena keselamatan itu sudah diberikan kepada kita masing-masing dan kita wajib menanggapinya dan bertanggung jawab atas keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita sudah berada di hari ke-6 bulan Agustus, di mana mulai tanggal 1 Agustus semarak perayaan kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia sudah mulai terasa. Walaupun kita berada dalam situasi pandemi. Dan Sabda Bina Umat di bulan Agustus ini bertemakan bersyukur dan memaknai kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI di masa pandemi. Kita meyakini, saudara, bahwa kemerdekaan adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Kemerdekaan itu pemberian Allah kepada bangsa Indonesia yang kita akui di dalam pemahaman iman GPIB. Kita sudah menikmati kemerdekaan hampir 76 tahun. Dan sekarang kita tinggal mengisi kemerdekaan ini untuk hidup bersama, hidup berdampingan seluruh anak bangsa dalam kepelbagaian agama, suku, status sosial, golongan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan melakukan kebaikan bagi sesama dan lingkungan kita. Terutama di saat pemerintah sedang berusaha menekan penyebaran COVID-19 varian baru ini dengan melakukan vaksinasi dan pemberlakuan kegiatan masyarakat PPKM dan juga dengan ketat melakukan protokol kesehatan 5M. Kita masing-masing harus taat demi keselamatan diri kita sendiri,
keluarga kita, dan sesama kita. Kita sudah melihat jutaan anak bangsa ini, bahkan keluarga, teman, kerabat kita yang dekat mendahului kita. Maka kalau kita sehat saat ini, itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga dengan taat pada aturan yang ada supaya tetap sehat dan tidak terpapar. Kita sehat supaya bisa membantu saudara-saudara kita yang terpapar dengan apa yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa menjadi berkat. Saudara-saudaraku, terlebih kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus karena kita percaya kepadanya. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita sekeluarga, tetapi tidak terlepas dari respon, tanggapan dari setiap anggota keluarga kita. Kalau kita mau selamat seluruh keluarga, taatilah apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, atau taatilah firman-Nya, seperti yang dilakukan Nuh dan keluarganya. Dan jangan kita lakukan seperti keluarga Lot, istri dan kedua anak atau bakal calon menantunya. Marilah sebelum kita beristirahat di malam ini, kita merenungkan dan memahami kebenaran firman Tuhan ini agar seluruh anggota keluarga kita diselamatkan untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan secara baik dan benar. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita menaikkan doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan. Kiranya kami boleh belajar dari apa yang dicontohkan oleh pengalaman keluarga Lot, supaya kami semua sekeluarga boleh selamat. Karena tiap anggota keluarga merespon keselamatan yang Tuhan anugerahkan dengan mau taat pada perintah-perintah-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur kami sudah memasuki bulan Agustus, di mana suasana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia sudah mulai terasa. Sehingga kami mensyukuri kemerdekaan yang Kau anugerahkan untuk mengisi kemerdekaan itu hidup berdampingan, hidup bersama satu anak bangsa untuk saling menolong satu dengan yang lain tanpa melihat perbedaan yang ada, terutama di situasi pandemi COVID saat ini. Ketika kami diberikan kehidupan, ketika kami diberikan kesehatan, kiranya terus kami melakukan apa yang baik dan benar untuk sesama, sehingga kehadiran gereja-Mu dirasakan membawa tindakan kasih yang nyata bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan istirahat. Besertalah dengan kami, supaya ketika kami istirahat, seluruh kelelahan tubuh, jiwa, dan roh kami boleh dipulihkan. Dan ketika kami bangun di besok hari, kami merasakan segar, sehat, untuk melanjutkan kehidupan ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menyertai kita sekalian.